yang akan aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang minta namanya untuk disamarkan. Kita sebut aja namanya Disa ya. Dan Disa ini berasal dari Tanah Merah, Papua. Halo Disa, halo Tanah Merah, ya Allah jauhnya. Nah cerita dari Disa ini gini Wak. Jadi pada suatu hari Kamis bulan Agustus kata si Disa nih. Disa ini pergilah mancing nih sama dua orang bibi Disa dan dua adik sepupu laki-laki Disa di muara yang bernama Muara K gitu. Dari rumah Disa ke muara itu nggak terlalu jauh memang Wak. Cuma sekitar 15 menitan gitulah. Nah muara tempat mancingnya itu berada di tengah hutan dan jarang sekali ada orang di sekitar situ. Hari itu sebenarnya Disa ini agak ragu buat ikut Wak, karena dari awal keluar rumah perasaan si Disa ini udah nggak enak gitu. Dan juga sebenarnya Disa ini orangnya terlalu bisa mancing. Karena kalau dia mancing pasti nggak pernah dapat hasil, pasti nggak pernah dapat ikan gitulah. Tapi karena bibinya Disa ini pergi bawa dua adik sepupu Disa yang memang masih umur 4 tahun sama 8 tahun, masih kecil-kecil, Disa pun akhirnya mutusin ya udahlah ikut aja lah biar aku ngawanin anak berdua ini juga. Tantenya pun bilang kok ikut lah biar bisa jagain adik-adikmu ini katanya. Dah lah tuh singkat cerita akhirnya pergilah Disa sama bibinya sama dua orang sepupunya itu ke Muara K ini. Sesampainya di sana Disa pun tetap memutuskan untuk ya udahlah aku ikutan mancing juga lah, dan sampai sini juga toh. Dah mancing dia. Tapi ditunggu punya tunggu Wak. Dengan penuh kesabarannya akhirnya Disa tumben tuh dapat ikan pertamanya Wak. Senang lah si Disa, ya akhirnya dapat juga aku ikannya, bisa juga aku mancing. Mancing dia lagi, dapat lagi. Dia lempar kail lagi, dapat lagi. Ya senang lah si Disa waktu itu, orang tumben-tumbennya aku bisa dapat pancingan, biasanya nggak pernah kok. Oh ini hari keberuntungan aku nih kata si Disa. Banyak kali Wak Disa waktu itu dapat ikan, dapat udang. Dan saking senangnya kali Disa waktu itu sampai pindah-pindah tempat mancing si Disa nih. Maksudnya itu bukan pindah dari Muara K itu enggak, tapi dia pindah spot mancing itulah. Dan setiap Disa ini pindah spot tetap dapat dia ikan di sana tuh, karena dia dapat terus pancingannya, pindah spot terus lah si Disa ini. Sampailah dia ini jalan sendiri Wak menyusuri muara itu untuk bisa mendapat tempat pancing sendiri. Tapi tetap nggak terlalu jauh dari bibi sama adik-adik sepupunya tadi. Nah pas dia lagi jalan ini dapatlah si Disa satu spot baru. Disa duduk mulai mancing. Nah pas lagi mancing ini Wak tiba-tiba Disa dengar ada macam bunyi kayu lapuk rubuh lah gitu. Karena kan memang area muara itu di tengah hutan kali Wak, jadi masih banyak kali pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah waktu itu karena penasaran Disa ini jalanlah menyusuri hutan buat nyari bunyi yang dia dengar tadi. Entah apa pula dikejar suara itu kan. Nah pas lagi jalan ini Wak tiba-tiba Disa ini ngelihat ada sekelompok pria, lebih dari satu ya, sekelompok pria muka itu kayak orang kesurupan gitu, terus urat-urat di kepala ini pun keluar tegang. Nah mata mereka merah macam setan, dan mereka semua hanya menggunakan pria aja, cuma pakai celana. Dihitung sama si Disa di situ kan ada 4 orang Wak, dan 4 pria itu nggak berada di satu daratan sama Disa gitu loh, tapi mereka tuh berdiri di daratan sebelah. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh memang, tapi nggak terlalu dekat juga. Nah Disa waktu itu refleks langsung sembunyi dia Wak di balik pintu, pintu pula di balik pohon besar, sambil dia ngintip nih apa yang mereka lakukan kan. Nah pas lagi ngintip ini Wak, ternyata Disa juga melihat di tengah 4 orang yang berdiri itu Wak, ada seorang pria dewasa berusia sekitar 40 sampai 50 tahun lah, terbaring Wak telungkup tanpa menggunakan sama sekali di tengah-tengah mereka berempat. Jadi 4 orang tuh berdiri macam membentuk lingkaran gitu Wak. Nah di tengah-tengah itulah pria tuh terbaring terungkup. Tengkurap. Disa kaget lah nengok, ih apa tuh katanya kan. Tapi Disa waktu itu nggak bisa teriak, dan tiba-tiba badan Disa ini lemas. Tapi karena saking penasaran kali si Disa ini sama orang-orang itu, Disa ngintip lagi buat ngeliat mereka nih ngapain di tengah hutan kayak gitu kan. Dan pas lagi ngintip Wak, Disa melihat 4 orang itu lagi memegang beberapa balok kayu yang lumayan besar. Terus ya badan si pria yang ditebaring tengah-tengah mereka rame-rame. Dan orang yang di tengah-tengah mereka tuh terlihat macam udah gak bernyawa lagi Wak. Dah dihantam. Terus tiba-tiba mereka berempat membangunkan orang di tengah itu lagi supaya bisa hidup balik nih. Bisa hidup balik. Dan di saat itulah Disa sadar bahwa aku harus pergi dari tempat ini. Gak betul nih mereka nih. Tadi bapak itu udah dihantam rame-rame meninggal, tuh ngapa bisa hidup lagi? Gak betul nih. Dah lah Disa berjalanlah pelan-pelan ikan Wak untuk balik ke tempat Disa meletakkan tempat pancing yang pertama kali itu sebelum dia cari sumber suara. Dah sesampainya si Disa di spot terakhir memancingnya, Disa terduduk lah kan Wak. Terduduk lah bingung kalau kalian posisi Disa macam mana nengok macam gitu. Linglung dia kan menatap kosong ke arah air. Dah langsung pergi tempat bibinya, dia macam menenangkan diri lah dulu di situ. Nah terus Wak di saat si Disa ini lagi terduduk kayak gini, Disa dikejutkan ada suara desis ular. Disa yang mulai ketakutan langsung ngambil tuh kan alat-alat pancingnya dan mulai berjalan untuk kembali ke tempat si bibi sama adik-adiknya. Nah pas lagi berjalan balik ini Wak, tiba-tiba Disa melihat ada ular berbulu mata lentik.
Terbayang nggak sama kalian? Ular, ada bulu mata ya, lentik pula. Dan nggak cuma itu aja, ada kumisnya. Kumisnya seperti kucing, warna kuning. Nggak besar, memang sebesar lingkar lengan manusia dewasa aja. Sepanjangnya sekitar 1,5 meter lah. Nah ular itu ada di depan Disa, Wak. Nggak cuma di depannya, di tatapnya si Disa tuh. Tengoknya dengan bulu mata lentik tuh. Dah, Disa panik lah waktu itu kan. Tapi waktu itu Disa tetap nggak bisa teriak gitu, Wak. Yang bisa Disa lakukan hanya dia berbisik dalam hati mengucapkan, permisi, misi, ular, permisi, dalam hati itu. Tapi alhamdulillah berhasil pula, Wak. Tiba-tiba aja ular itu mulai bergerak nih. Bergerak, lewat dia. Ngelewatin si Disa. Udah tengok kan ular tuh udah pergi, langsung lah si Disa ini berjalan lagi kan, mencoba lebih fokus nih biar pikirannya nggak kosong waktu itu. Nah tidak lama setelah itu Disa sampailah di spot tempat bibitnya mancing kan. Waktu itu Disa langsung cerita tuh tentang hal yang baru aja dia lihat tadi, soal yang sekelompok orang-orang laki-laki tadi, soal ular bermata bulu lentik itu nggak ada dikasih tahu. Karena kata Disa hal itu sangat dilarang. Mungkin ini maksudnya macam pantang gitulah buat langsung cerita hal aneh di tempat kejadian itu. Nah waktu itu untuk menenangkan pikirannya Disa ini pun duduk dan lanjutlah mancing lagi nih sambil nunggu bibit-bibitnya selesai mancing. Dan setelah beberapa saat dua adik sepupunya si Disa ini mulai ngerengnya, balik aku bosan di sini, mungkin gitu kata adiknya kan. Dah lah tuh salah satu bibitnya Disa pun akhirnya memutuskan untuk membawa dua adik sepupu Disa ini pulang, sementara satu bibitnya lagi, wah kau duluan aja lah, aku masih mau mancing. Nah Disa waktu itu pun mau nggak mau harus nemenin bibit yang satu lagi lah untuk lanjut mancing. Dah bibit satunya sama dua adiknya balik, tinggal si Disa sama bibitnya yang satu lagi tuh mancing sampai bergelap tuh. Udah ngerasa cukup, setelahnya mereka pun keluarlah ke jalan utama dan mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Disa langsung tuh membersihkan diri, mandi dia kan. Nah tapi waktu itu gerak-geriknya si Disa ini agak sedikit aneh gitu, agak sedikit mencurigakan lah. Nah waktu itu neneknya Disa mengerti tentang hal-hal mistis. Akhirnya nenek si Disa ini pun dipanggilnya cucunya, "Cu, sini kau. Sini duduk. Apa nek? Apa yang udah terjadi? Coba kau ceritakan sama nenek. Ada kejadian apa tadi? Ngapa tatapanmu kosong kayak gitu?" Udah tahu nenek nih, wah akhirnya ceritalah si Disa ke neneknya. Tadi nek di hutan Disa nengok ada 4 orang, terus di tengah-tengahnya ada orang di tumbuknya, habis itu mati, habis itu hidup lagi. Terus tadi di jalan atau mau balik, Disa tengok, oh diceritain itu semua. Pas dengar cerita itu, tiba-tiba muka neneknya si Disa ini berubah jadi tegang, wah. Dan beliau langsung bertanya dengan sedikit panik, apakah mereka lihat kau? Apakah mereka ada megang kau atau ngasih kau sesuatu, Cu? Nggak ada nek, nggak ada. Mereka nggak lihat aku sama sekali. Syukurlah kalau kayak gitu, Disa. Karena kalau mereka sempat tahu kau melihat mereka lagi orang, kau itulah target selanjutnya, Cu. Udah nggak betul nih, bentar kau duduk sini. Akhirnya neneknya pergi ngambil air, Wak, dan mulailah kayak membacakan sesuatu gitulah di air tersebut dan menyiramkan air tersebut ke kepala, tangan sama kakinya si Disa sambil berkata, dah ya Cu ya, cerita ini hanya boleh disampaikan ke nenek aja ya, jangan kau cerita-cerita ke orang lain. Nah Disa waktu itu bingung nanya, emang apa nek? Neneknya si Disa pun menjelaskan, nah jadi gini nih, Wak. Jadi ternyata 4 orang yang Disa lihat di dalam hutan itu disebut dengan kupuk ya, dalam bahasa Muyuwa. Nah, kupuk ini adalah manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk nyawa manusia yang lain. Dan gak cuma nyawa aja, setelah korban mereka ini, mereka akan menghidupkan korban mereka kembali untuk nyawanya lagi. Jadi maksudnya nih, Wak ya, biar si korban ini dengan berbagai cara yang berbeda dalam beberapa hari ke depan. Paham gak kalian? Jadi memang si korban ini bener sekali lah pokoknya, dan tanya pun sampai berkali-kali gitu loh. Gak kebayang sih aku gimana sakitnya waktu itu jadi korban, ya Allah. Nah kalau misalnya mereka mengetahui ada orang yang melihat aksi mereka, orang itu pun harus membantu, harus ikut si korban di tengah-tengah itu, dan jelas tidak boleh memberitahu kepada siapa-siapa. Kalau orang yang ngintip atau orang yang tahu tuh nolak, which is kalau Disa pada saat itu nolak, orang tersebut macam diberikan bungkusan gitu loh, dan bungkusan itu harus dijaga dan gak boleh dibuka atau diceritakan kepada orang lain. Kalau orang itu melanggar peraturan yang barusan ini, orang itu akan nah terus ya, kalau misalnya orang itu bersedia ikut serta dalam aksi, akan ada risiko juga di mana si keluarga korban akan membalas dendam, atau ini disebut dengan mitim. Nah mitim ini akan mengenai semua orang yang ikut serta dalam aksi itu. Tetapi mitim ini sebenarnya juga punya penawar, Wak, yang disebut dengan air pohon katap. Nah kalau air dari pohon katap ini disiram ke liang kubur korban yang baru saja meninggal, mitim ini nggak akan berfungsi atau tidak akan mengenai pelaku gitu. Jadi itulah kenapa, Wak, 2 suku besar di daerah Bovendigul nih, kata Disa, yaitu Muyu dan Mandabo, akan selalu menjaga kubur kerabat mereka sampai malam ke-8. Nah paham nggak kalian maksudnya? Jadi gini, katakanlah amit-amit, katakanlah aku nih pelakunya ya. Nah kalau aku habis
korban, aku pasti akan datang nih ke kuburan korban itu buat aku siram-siram pakai air pohon katap itu biar aku nih nggak kena mitim. Nah tapi ada kemungkinan juga kuburan korban aku tuh akan dijaga sama keluarganya biar nggak aku siram pakai pohon katap, air pohon katap itu supaya mereka ini bisa melakukan mitim gakua itu. Makanya dijaga sampai malam ke-8 kan. Itulah tadi kisah si Disa. Sempat lah waktu itu Disa ketahuan kok diajak ikut sama juga orang itu Disa. Tapi aku pengen denger deh, apakah benar ada ilmu seperti ini? Mungkin ada teman-teman dari Tanah Merah, khususnya Papua atau dari Indonesia Timur lainnya. Memang banyak kali sih varian nama atau varian jenis dari ilmu hitam ini kan. Tapi yang jelas semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal kayak gitu ya. Salam buat nenek Disa, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kalau misalnya mancing, udah mancing aja aku di situ, jangan kemana-mana lagi.